Kaidah ke-12 dalam kaidah tasawuf. Di kaidah 11 kita berbicara tentang faidah dari sesuatu dari berbagai aspeknya. Bahwasanya di sana dikatakan faidah sesuatu itu bisa didapat di awal dan bisa didapat di akhir. Ada juga yang di awal dan di akhir. Apa sih pengaruhnya kepada diri seseorang ketika mengetahui faidah sesuatu? Justru inilah yang akan menjadi pemicu dan perangsang seseorang untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Oleh karena itu di sini musannif akan menjelaskan qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bil ulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu bi faidati syai' wa natijatihi ba'isun ala tahammumi bihi wal akhdhi fi talabihi li ta'alluqin nafsi bima yufiduhu in wafaqaha wa illa 'alal aqsi. Wa qad sahha anna syarfa syai' bi syarfi muta'allaqihi wala ashrafa min muta'allaqi ilmi tasawuf li anna mabda'ahu khasyatullahi allati hiya natijatu ma'rifatihi wa muqaddamatu tibai amrihi wa ghayatuhu ifradul qalbi lahu ta'ala. Falidzalika qala Junaid rahimahullah ta'ala law alimtu anna tahta adimis samai ashrafa min hadzal ilmi alladzi natakallamu fihi ma ashabina la sa'aitu ilaihi intaha wa huwa wadih. Al ilmu bi faidati syai', mengetahui faidah sesuatu, manfaatnya, utilitasnya, wa natijati dan hasilnya, apa yang didapatnya, ba'isun akan merangsang, akan menjadi motivasi, akan menjadi pendorong ala tahammum untuk antusias atau perhatian padanya, wal ahji dan mengambil pitolabihi di dalam mencarinya, mengusahakannya. Alasannya kenapa? Li ta'alluqi nafsi bima yufidhu in wafaqwa, karena terkaitnya jiwa nafsu kita, hasrat kita dengan apa yang memaidahkannya, itu pun apabila cocok. Wa ila, jika tidak demikian, palal aksi, apabila jiwa kita tidak terangsang, tidak tertarik, tidak bernafsu, tidak akan berusaha, tidak akan mengusahakannya untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, ini kaidah ammah yang kita bisa terapkan pada hal apapun. Ya, secara nurani memang demikian ya. Manusia itu akan bersemangat untuk mencari sesuatu yang ada manfaatnya dan manfaat tersebut cocok untuk hasratnya dia. Ya, meskipun dalam banyak hal, dalam doibnya manusia itu udah tahu sesuatu itu nggak bermanfaat, sesuatu itu madarat, malah kita mengambilnya gitu. Itu ya merupakan kelemahan manusia ya. Banyak hal sesuatu yang kita ketahui madaratnya kita laksanakan, banyak sekali sesuatu yang banyak manfaatnya tapi kita tidak mencari dan mengusahakannya, malah kita malas untuk mendapatkannya. Jadi kaidah ini ya ini khusus berlaku untuk orang-orang yang dia itu mengaktifkan rasionalnya dan dia menahan hawa nafsunya. Bahkan ketika dia tahu manfaat dan tidak cocok dengan nafsunya, ya dia tahu bahwasannya hal tersebut baik untuk dirinya, dia akan berusaha jihad untuk melawan nafsunya. Ya, dalam hal mencari ilmu kan kita tahu manfaatnya. Tapi kenapa kita misalnya tidak berhasrat untuk mencarinya? Ya ini pertanda bahwasanya di dalam mencari ilmu pun ada jihad untuk melawan diri sendiri gitu. Berusaha mencintai apa yang diketahui faedahnya. Yang enggak cocok dicocok-cocokkan gitu kan ya. Wa qad sahha anna syarfa syai' bi syarfi muta'alliqihi. Wakorsa dan sungguh benar, tepat bahwasanya kemuliaan sesuatu yaitu bergantung pada kemuliaan apa yang menjadi objek terkaitnya. Nah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia ketika objek yang dibahasnya juga mulia. Kalau misalnya objek yang dibahasnya ternyata sesuatu yang sepele, ya tentu saja sesuatu itu tidak menjadi pembahasan kita itu bukanlah sesuatu yang mulia, toh kan sesuatu yang remeh. Maka di dunia ini apa sih yang paling mulia? Wala asyrafa min muta'allaqi ilmi tasawuf, dan tidak ada yang lebih mulia ketimbang objek yang berkait kepadanya ilmu tasawuf ini. Di sini musannif mengungkapkan bahwasannya ya tidak ada yang lebih mulia terkecuali objek yang dikaiti oleh ilmu tasawuf sehingga menjadikan ilmu tasawuf itu ilmu yang mulia.
Alasannya kenapa? Karena keterkaitan ilmu tasawuf itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini musannif memberikan argumentasinya. Kenapa sih ilmu tasawuf itu mulia? Li'anna mabda'ahu khasyatullahi allati hiya natijatu ma'rifatihi. Karena awalnya tasawuf adalah apa? Perasaan takut kepada Allah yang merupakan hasil daripada mengenalnya. Jadi setelah belajar akidah, kenal siapa pencipta Tuhan dengan berbagai sifatnya, ini akan melahirkan rasa takut atau rasa ingin untuk berterima kasih kepada Allah dengan menyembahnya. Dan tasawuf juga mabdanya adalah apa? Muqaddimatut tibai amrihi, yaitu pengantar untuk mengikuti apa yang diperintahnya. Karena udah takut atau udah mengenal Tuhan, pasti membuat seseorang itu ingin berterima kasih kepadanya dengan cara beribadah, berterima kasih atas apa? Nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu dengan tata cara ibadah. Nah, tata cara ibadah ini membutuhkan cara-cara yang Allah kehendaki, maka kita belajar fikih dan yang lainnya. Dan akhirnya daripada tasawuf apa? Wagoyatu ifradul qalbi lahu ta'ala. Dan akhirnya dari tasawuf adalah apa? Yaitu menunggalkan hati hanya untuk Allah saja. Jelas di sini menjadikan ilmu tasawuf itu mulia karena awal dan akhirnya itu semuanya berkaitan dengan yang termulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu musannif berikutnya memberikan argumentasi juga secara nakli, yaitu melalui perkataan Al-Junaid rahimahullah. Beliau mengatakan, lau alimtu anna tahta adimis sama, andai aku tahu di sebawah permukaan langit itu ada yang lebih mulia ketimbang ilmu ini, yakni tasawuf yang kita bicarakan, ma'ashabina beserta kawan-kawan kami, la asa'aitu, pasti aku akan berusaha kepadanya untuk mencarinya gitu. Hanya saja tidak ada ilmu yang lebih mulia gitu. Sehingga aku udah betah di sini, ngapain harus cari yang lain? Kurang lebih itulah makna yang disampaikan oleh Imam Junaid yang menunjukkan bahwasanya ilmu tasawuf itu mulia karena objek yang terkait dengan ilmu tersebut juga adalah yang maha mulia. Oke, selesai di sini. Ini sesuatu yang sangat ringan ya untuk kita pahami. Intaha wahwa wadi. Selesai dan hal tersebut itu sangat jelas. Wallahu alam bishawab.